رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Jadi alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini kita kembali bertemu dengan bulan Ramadan, sebuah bulan yang sangat kita nanti-nantikan sejak sudah setahun ya, kita menunggu hari bulan Ramadan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diizinkan untuk bertemu dengan keindahan dan kenikmatan bulan Ramadan. Jadi pada edisi Ramadan ini kita memiliki sebuah ide, ya, sebuah konsep. Kita ingin buat konten yang dimana pada setiap harinya ini mampu memberikan sebuah pesan kepada teman-teman semua, mampu saling berbagi ilmu kepada teman-teman semua terkait bagaimana kita memandang bulan Ramadan ini sebagai bulan yang berkah. Jadi pada konten ini saya tidak sendiri teman-teman. Jadi di sini kita akan ditemani dengan sahabat kita, yakni Ocu Aprialdi. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah fenomena ya, yang pastinya sudah tidak asing di telinga teman-teman semua. Apa itu dia fenomenanya? Mari kita lihat. Sudah lihat sketsanya? Pasti teman-teman sudah tahu apa topik pembahasan kita pada hari ini. Ya, apa itu Cu? Lapar mata. Oke, tentang lapar mata. Nah Cu, jadi ketika kita berada di bulan puasa ini, salah satu hal yang paling menarik itu adalah dengan banyaknya pedagang yang menjajakan makanan alias takjil ya. Ya, alias takjil. Jadi teman-teman sudah pasti tidak asing lagi nih dengan jajanan-jajanan pinggiran jalan yang selalu dijual oleh pedagang-pedagang kita ketika bulan Ramadan. Banyak beragamnya. Pernah beli takjil Cu? Jelas. Ya. Paling sering beli takjil itu apa Cu? Minuman ya kebanyakan. Minuman. Kan dahaga sangat tinggi. Iya ketika betul, berpuasa. haus Cu ya. Ya, kalau saya pribadi itu paling sering beli gorengan, ya risol, bakwan. Ya. Tapi ketika kita bulan puasa ini Cu, lain laparnya Cu. Maksudnya itu ketika kita melihat jajanan-jajanan di pinggir jalan, takjil-takjil itu ada rasa keinginan untuk membeli semuanya. Ya. Nah, jadi itu bisa dibilang sebagai lapar mata, ya. Nah, jadi itu dia teman-teman, topik pembahasan kita adalah terkait lapar mata. Nah, dari pandangan pribadi Ocu nih terkait lapar mata ketika kita bulan puasa itu apa sih penyebabnya, Cu? Oke. Lapar mata. Mungkin kita semua pasti pernah merasakan gitu, Iya, apa itu pasti. lapar mata. Kita bayangkan saja gitu kan, satu hari penuh kita tidak ada makan, tidak minum. Tentu ketika menjelang waktu berbuka datang, banyak list ataupun daftar makanan ataupun minuman yang ingin kita coba untuk menghilangkan dahaga kita yang tidak tahan selama seharian penuh ini nantinya. Sehingga ketika banyak list ini tadi, kita ingin mencoba semuanya agar dahaga yang kita rasakan ini memang hilang sepenuhnya pada hari ini. Pada berpuasa pada hari ini ketika berbuka. Sehingga ketika kita jalan-jalan keluar dari rumah untuk mencari satu hal yang kita inginkan, akan nampak banyak makanan gitu. Karena bulan Ramadan ini banyak berkahnya tadi gitu kan. Selain berkah bagi seluruh umat muslim ini juga menjadi salah satu berkah bagi pedagang gitu kan. Karena kita sejengkal saja kita keluar dari rumah, kita sudah bisa melihat pedagang gitu kan. Bahkan banyak pedagang dadakan juga ya, tiba-tiba jual es, jual minum. Banyak pokoknya yang kita temukan gitu. Mulai dari es jeruknya, betul. air akarnya, jus-jus yang lainnya. Sekarang kan banyak mango teh juga, atau mango float dan sebagainya. Jadi lapar mata itu sebetulnya hal yang biasa gitu kan, hal yang biasa terjadi pada diri kita. Namun tergantung atau dikembalikan lagi kepada diri kita. Apakah kita bisa
menahan itu tadi. Karena lapar mata itu adalah sebuah hal yang tidak baik untuk kita lakukan. Iya. Harus sangat kita hindari gitu kan. Tentu kita harus memiliki beberapa hal yang bisa menjadikan kita untuk terjauhkan dari lapar mata ini. Iya. Bahkan sering terjadi cung, ketika kita niatnya padahal cuma pengen beli air segelas gitu, misalnya entah minuman segelas, habis itu beli gorengan agak 5 gitu. Tapi tiba-tiba pas kita lihat takjil, berbagai takjil yang terjajakan di pinggir jalan, jadi kita pengen beli semuanya gitu kan. Nampak yang manis-manis yang lain, misalnya entah apa gitu kan, kue kita beli juga gitu kan. Nampak pecal kita beli juga, apalagi banyak lagi ya. Jadi ketika di tempat orang berjualan itu semuanya terasa nikmat cuy. Nah, apakah itu termasuk godaan setan ketika puasa atau bagaimana cuy? Karena saya pernah dengar cuy bahwasannya Setan titik dibelenggu ya? paling nafsu kita yang paling apa tuh, maksudnya hawa nafsu kita paling tinggi itu ketika dah dekat puasa. Kita tahu ya apakah betul atau tidak, cuma pernah dengar ketika kita mau berbuka, disitulah puncak godaan terkuat. Pernah dengar gak coba mulai itu? Belum pernah sih. Belum pernah. Cuman kalau yang pernah dengar kan terkait hal seperti ini nih. Bahwasanya setan Allah belenggu ketika bulan Ramadan gitu kan. Jadi orang bertanya, apa yang membuat kita tetap melakukan kesalahan-kesalahan di bulan Ramadan ini? Iya. Jawabannya hawa nafsu tadi. Hawa nafsu. Karena pernah kita dengarkan penyampaian dari ustaz-ustaz kita gitu kan, terkait bahwasanya nafsu ini dahulunya dihukum oleh Allah dengan cara dibakar di api neraka. Iya. Namun dia tetap mengakui kalau dirinya adalah dirinya dan Allah adalah Allah. Ya. Jadi Allah hukum dia dengan didinginkan, dengan yang sedingin-dinginnya. Dia tetap berkata kalau aku adalah aku dan engkau adalah engkau kepada Allah. Jadi Allah hukum dia dengan tidak diberikan makan. Sehingga baru dia berkata, Ana adalah hamba dan engkau adalah Tuhan kami. Begitulah cara Allah untuk menghukum hawa nafsu. Jadi ketika di bulan Ramadan ini, yang paling kuat membuat kita untuk lapar mata tadi adalah hawa nafsu tadi. Hawa nafsu yang tidak bisa kita jaga. Iya. Karena bulan puasa tadi kan ya semua kosong gitu kan, perut kosong, dahaga tinggi. Jadi semua hal banyak kita inginkan. Jadi memang tidak bisa kita hindari untuk lapar mata ini, apalagi bagi anak-anak kita ataupun anak-anak ataupun adik-adik kita ya yang baru mencoba berpuasa dan sampai seharian penuh gitu kan. Tentu menjadi satu ajang bagi dia untuk meminta-minta hal yang dia inginkan karena dia telah berhasil melakukan puasa 1 harian penuh. Apresiasi juga, apresiasi reward. Ya. Jadi jatuhnya terkadang ketika kita yakin gitu kan, aduh ini pasti habis nih gitu. Ketika kita beli semua yang kita inginkan sebelum berbuka, tapi ternyata pas buka puasa minum segelas air putih aja gitu, ternyata udah kenyang gitu. Jadi makanan jatuhnya mubazir cuy ya. Nah, otomatis itu berpengaruh tidak cuy ke pahala puasa cuy ketika kita mubazir gitu cuy? Ya, tentu berpengaruh betul. Karena kan sesungguhnya orang yang mubazir itu adalah kawannya setan. Iya betul. Karena juga nanti ketika kita telah membeli banyak makanan tadi tadi dan kita lahap semuanya ketika berbuka gitu kan, tentu akan membuat perut penuh. Betul. Sehingga nanti yang timbul lagi sholat kita terlalaikan, susah gerak karena kan semua perut kita dipenuhi dengan makanan, tidak ada ruang lagi untuk pernapasan. Dan juga menjadi alasan untuk tidak ikut sholat tarawih berjamaah karena masuk kenyang. Nah, jadi sungguh berbahaya lapar mata ini. Kalau seandainya kita tetap ingin membeli banyak takjil gitu kan dengan niat nanti setelah tarawih atau setelah tadarus kita bisa makan kembali yang tidak masalah gitu. Namun tetap dijaga porsinya begitu. Jangan sampai berlebihan sehingga nanti terbuang. Mungkin seperti itu ya kalau untuk lapar mata ini. Ya, berarti memang salah satu hal yang harus diwaspadai ini juga teman-teman ketika kita sedang berpuasa di bulan Ramadan itu memang banyak sekali makanan-makanan, minuman-minuman yang tersaji gitu kan, sehingga membuat memang mata kita ini terasa lapar gitu, padahal yang dibutuhkan oleh perut kita tuh cukup air putih sama mungkin kalau mau makan gorengan 1-2 gorengan itu sudah kenyang gitu ya, sudah kenyang, atau bahkan lagi ada yang langsung makan berat gitu kan. Nah itu sebenarnya cukup dengan hal yang seperti itu kita sudah bisa mengembalikan lagi energi kita gitu ya, bahkan sudah cukup kenyang. Bahkan Rasulullah pun menyarankan itu kita berbuka dengan 3 biji kurma ya, atau bilangan ganjil ya Ci ya. Ya, jadi memang harus diwaspadai teman-teman, jangan sampai kita dikendalikan oleh hawa nafsu kita ketika bulan Ramadan gitu kan. Kita berpuasa untuk menahan hawa nafsu, tetapi ketika mau berbuka justru hawa nafsunya meledak-ledak dan
justru kita membeli banyak makanan, membeli banyak perbukaan yang akhirnya kebanyakan yang terjadi adalah mubazir dan berpengaruh kepada nanti ibadah selanjutnya, sholat maghrib, ya, sholat isya, tarawih. Jadi lebih malas cuy ya. Kalau perut sudah apa itu istilahnya cuy? Perut kenyang, kurang perut tegang, mata pun kendor. Mata kendor ya. Jadi bawaannya ngantuk, pengen guling-guling ya akhirnya tertinggal ibadah yang lain. Itu dari teman-teman. Ada lagi nggak cuy? Tips ataupun pesan kepada teman-teman supaya jangan sampai lapar mata. Untuk tips gitu ya, untuk diri kami pribadi, untuk kawan-kawan yang menonton atau teman-teman yang menonton, lapar mata mungkin satu hal yang biasa akan mendatangi diri kita karena setiap kita memiliki hawa nafsu. Namun yang terpenting adalah bagaimana cara kita mengendalikan nafsu ini tadi. Karena datangnya bulan puasa adalah untuk menjadi ujian bagi kita, gitu, apakah kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita ini. Kalau kita ingin menjadi orang yang bersih atau yang kembali suci ketika bulan Syawal, maka kita harus memperhatikan hal-hal yang seperti ini. Karena tidak hanya terkait maksiat-maksiat yang kita lakukan di bulan puasa, hal-hal ringan seperti lapar mata ini pun juga mampu menjadi sebab kurangnya keberkahan bagi kita. Cuma kita menahan dahaga seharian penuh, namun ketika sampai pada waktu untuk berbuka kita berlebih-lebihan, gitu kan, karena kita tadi telah menahan selama satu hari penuh. Jadi kalau memang terasa lapar mata, ingat-ingat kembali bahwasanya akan banyak hal-hal yang merugikan kita nantinya. Karena bulan Ramadan ini terlalu penting untuk kita tinggalkan, gitu kan. Terlalu penting untuk kita tinggalkan karena setiap yang kita lakukan di bulan Ramadan ini pahalanya dilipat gandakan. Dosanya tidak dilipat gandakan. Kalau kita tinggalkan ya siapa yang rugi, gitu kan? Kita tentu kita. Jadi kalau kita merasakan lapar mata ini, kita ingatkan kembali diri kita. Walaupun kita mau membeli banyak, jadi tentu kita tetapkan juga lah porsinya sebanyak apa. Kalau kita memang mau stok untuk habis sholat tarawih nanti. Salah satu, kalau dari saya pribadi ya cuy ya, salah satu tips untuk teman-teman nih yang supaya terhindar dari lapar mata adalah dengan pergi ke masjid yang menjadikan perbukaan cuy. Nah kalau di situ kan otomatis kita bisa menghemat pengeluaran dan untuk bukanya pasti kita segan juga kalau banyak-banyak aja. Nah kalau kita di masjid berbuka gitu kan pasti ada perasaan segan lah. Kalau mau ngambil banyak-banyak gitu bisa direm kemauannya. Ya pun yang disediakan di masjid pun kadang ketika berbuka pun tidak muluk-muluk ya sih ya, paling ya kurma sesuai sunnah Nabi, air putih dan mungkin gorengan-gorengan sedikit. Nah jadi itu deh teman-teman, supaya terhindar dari lapar mata. Kalau dari saya silahkan cari masjid terdekat yang menyediakan buka puasa bersama. Oke, ada lagi Jo? Oke, itu deh teman-teman. Tapi pembahasan singkat kita terkait lapar mata di bulan puasa. Jadi jangan sampai puasa kita semua terlena akibat lapar mata. Sekian dari kami. Jangan lupa jika Anda suka dengan video ini silahkan di like dan di komen. Dan juga untuk memberikan motivasi kepada kami untuk membuat konten terus adalah dengan cara mensubscribe ya. Karena subscribe itu gratis. Oke, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.